Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat anak rantau dimanapun berada, alhamdulillah sekarang kita berada di perkebunan kelapa sawit Sinarmas ya, tepatnya di Mambruk LC. Kita sekarang bersama karyawan saya ya, ini ada 2 orang ini. Sekarang kita mau menjelang Natal ya kakak ya. Jadi kita ada penambahan karyawan 1 ini. Tugasnya untuk menagih nota-nota yang di luar ya kakak ya. Dulu kita yang menagih ini kakak siapa? Ferdi. Kakak Ferdi ya. Sama dulu siapa tuh? Jupen. Ya kakak Ferdi, kakak Jupen sama kakak Muti. Ya bertiga ya, kakak Jupen sama kakak Muti. Kakak Ferdi juga. Kakak Yupen sekarang sudah pindah di Yeti ya. Jadi sekarang yang megang ini kakak Ferdi. Kakak Ferdi megangnya Mambruk LC, pembibitan, Mambruk luar, Raja Wali ya. Terus Garuda juga ya. Garuda kita punya kakak Nixon ya kakak ya. Kalau Kaswari kita punya kakak Ama ya, kakak Yunus B nya. Jadi sekarang karena kita mau menjelang Natal, ini kerjaan kita harus efektif ya. Tidak bisa ini mengandalkan 1 orang karena ini satu lokasi juga banyak ya. Apalagi kita megang keseluruhan di sini ya, tidak bisa. Jadi sekarang ini mau diserahkan ke kakak Anton ya. Tadi kita sudah berjalan ke blok-blok ya. Jadi di jalan ini yang punya nota-nota kita datangi. Untuk selanjutnya kita kasih tahu bahwa untuk bulan selanjutnya yang nagih ini kakak Anton. Jadi kakak Ferdi sudah megangnya daerah Mambruk luar sama Raja Wali ya. Karena Kaswari sama Garuda sudah ada kakak Aman dan kakak Nixon. Jadi megang 2 lokasi. Kakak Anton sekarang megang di LC sama Bibitan. Besok kita putar di Bibitan ya. Tadi kita sudah putar ke rumah-rumah dan ini tagihannya ya. Kita bisa diinikan dulu. Kita yang sudah ini, jadi bisa diperhatikan ini begini caranya nih kakak. Ini kan saya per gang-gangnya dan nama-namanya kita sudah di kasih tahu ya. Dan tadi sudah ketemu. Jadi cara penagihannya begini kan. Ini kan berhubung gajiannya kita malam ini ya. Sore. Jadi waktu penagihan di sini di perkebunan kelapa sawit ini kita ada kesempatannya hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Kalau kita hari Selasa itu kita sudah tidak ada kesempatan untuk menagih. Uangnya sudah bayar nota untuk belanja bulanan ya. Pokoknya tidak ada kesempatan, peluang itu tipis ya. Jadi diharapkan nanti hari Sabtu itu walaupun malam, kenapa saya pakai orang setempat untuk menagih? Dikarenakan orang akan memaklumi karena kenal. Sekarang seperti beginilah. Kenapa jam segini nih, misalkan sekarang jam 9 malam, saya keliling datangi rumah satu persatu, orang itu welcome dan orang tidak komplain. Syaratnya satu, mereka kenal kita, kenal baik, karena kita menjaga hubungan baik sama pelanggan, makanya tidak ada yang komplain. Nah makanya berhubung lokasi ini banyak, kita berada di 6 jalur ke sana ya. Jadi posisinya harus begitu kakak. Hari Sabtu itu diusahakan lagi ya. Nah, hari Sabtu lagi. Nanti yang di pembibitan, dikarenakan hari Sabtu mereka habis gaji lari ke sini belanja. Jadi tidak bisa kalau hari Sabtu malam kita ke sana, tidak bisa. Kecuali malam sekali. Jam 8 itu mereka habis belanja di sini bisa, ya toh? Karena kalau habis, kecuali nunggu di tempat gajian. Tapi daripada kita lari kiri lari kanan tidak efektif, lebih baik kita di sini dulu. Untuk hari Sabtu kita di sini. Untuk hari Minggu diusahakan pagi di sini separuh. Kalau bisa jam 7 lah, jam 8 sudah ke bibitan.
Karena mereka siang sedikit sudah tidak ada. Betul. Jam 9, 10 atau 11 ke sana itu mereka ada pergi ke pasar, pergi ke mana-mana. Apalagi sekarang libur panjang ini, jangan. Kita harus dipersiapkan, pergerakan kita harus agak cepat. Jadi hari Jumat sekarang gajian, hari Sabtu libur, hari Minggu libur, itu libur panjang, orang banyak ke kota. Jadi jangan sampai kita salah pergerakan kita, langkah kita keduluan orang keburu keluar. Jadi bagaimana caranya supaya kita kerjaan ini efektif, efisien, tepat sasaran. Kita harus jangan keduluan, mereka sudah keluar. Kalau sudah keluar ini peluang kecil sekali, karena kita akan ketemu tuh hari Senin, 3 hari setelah gajian itu uang sudah peluang sedikit sekali. Kalau misalkan antara 100% itu paling kita berapa persen ya? 30% saja peluang. Jadi misalkan hari Sabtu ya, hari Sabtu, hari Minggu itu bisa bolak-balik. Ya bolak-balik antara kita. Kadang-kadang orang itu begini, tidak bisa satu kali didatangi. Alasannya mesti tidur atau lagi keluar atau bagaimana lah, alasan banyak. Tidak bisa. Misalkan begini, hari Sabtu tidak datang. Mungkin orang di meja begitulah, atau orang lari ke pasar. Dan itu kita untuk hari Sabtu tidak ketemu. Paling besoknya hari Minggu lah begitu. Jadi usahakan gitu. Nah ini saya serahkan catatannya nih ya kakak ya. Kunci motornya nambos. Ini saya serahkan tagihannya. Ini tulisannya bisa di ini ya kakak ya. Bisa. Jadi ada yang ditanyakan kakak, karena ini kakak baru. Kalau ada tidak paham dipertanyakan dulu. Tidak, saya lanjutkan sedikit. Tidak paham ya? Mengerti. Caranya begitu ya. Iya. Jadi intinya Sabtu kita bergerak supaya apa? Minimal kalau kita di antara 100% ini, 60% ini walaupun tidak semua ketagi, yang 60% itu ketagi atau 50-50, 50% ada yang masuk. Biar besoknya tidak kerepotan kita. Kalau besok belum kita jalan, kita repot. Belum bukan belum ke sini begitu. Jadi agak ringan lah perjalanan gitu. Jadi untuk ini paham ya? Iya, paham. Ya paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi tugasnya kayak begitu ya. Kita menagih saja kakak. Sebelum gajian kita, kenapa kita harus ikut? Sebetulnya tidak ikut juga tidak apa-apa. Ya toh. Iya. Ini kan kita keliling ini sebelum gajian ya. Sebelum gajian kita ikut. Nah orang bertanya kenapa harus ikut? Kan ini orang sini pasti tahu namanya. Nah rata-rata banyak orang ini yang tipu-tipu nama. Tipu-tipu nama. Kita kan kasih nama dia itu namanya si A, si B, begitu toh. Ternyata namanya lain. Dia kasih nama misalkan Alek, ternyata namanya Sius. Iya toh. Nah gunanya kenapa kita harus ikut? Misalkan paling 1 hari atau 2 hari kita keliling sebelum kita gajian itu. Jadi supaya orang yang ngasih nama itu betul-betul nama dia, bukan nama samaran. Kayak tadi contoh ya, kita ada yang nama Eman, sedangkan Eman itu ada di sini ya, ada di sini. Jadi yang di sana itu tidak ada yang namanya Eman, berarti ini namanya fiktif, pakai nama orang lain. Sedangkan yang dia yang ambil Aman. Nah itu jangan sampai terjadi, itu kita di apa itu? Diminimalisir lah ya, diminimalisir jangan sampai terjadi di kemudian hari. Jadi kita untuk persiapan hari Natal 3 bulan lagi ya kita bergerak. Ini begini nih kakak, kalau seandainya nanti ini kan Oktober ini, November ini, nah ini kan Desember ini kita akhir ini. Kalau bisa bulan ini yang Oktober ini
ditekankan ini kapan dia mau bayar, karena Oktober kita mau masuk barang lagi. Dan sampai baku tubuh akhirnya mereka kewalahan di bulan Desember itu, hutangnya terlalu banyak karena kita akhirnya tidak selesai. Nah, kalau kita sudah ada peringatan dan bagaimana, ya mau tidak mau kita urusannya di kantor. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, siap. Oke, sahabat anak rantau, itulah bincang-bincang kita bersama Kakak Perdi ya, Ini Kakak Anton karena dia mau peralihan tagihan ya, karena Kakak Perdi ini terlalu banyak tagihan. Sekarang kita pindahkan ke Kakak Anton. Ini Kakak Anton sudah paham semua ya. Ini saya kasih. Ini mungkin ada sekitar 10 jutaan itu tagihan. Ini hari ini kita cuma masuk barang sedikit dikarenakan kita harus datangin rumah ke rumah ya. Terima kasih sahabat anak rantau ya. Sampai jumpa lagi di tempat berikut bersama kami Anak Rantau Channel 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, kita jalan. Ya. Kita jalan. Wah, sudah malam ini. Jalan terus. Ini debt collector. Ini debt collector saya ini. Wahaya. Maju kakak, maju. Permisi. Ambil. Ayo. Ini ada teroris ini. Siapa ini? Ibu. Belum gaji masuk datang. Siapa namanya ini ibu ini teroris ini? Modesta. Ibu Mater ya. Dari Ya. Mater. Ini sekarang ini yang biasa menagihkan. Ini yang sekarang diganti sama Bapak Anton Bria ini. Ya. Di video mas ini memang. Itu sudah mas. Jadi, oke ibu, kalau tidak bayar ibu nanti dilaporkan ke Bapak Ondo nanti ibu. Awas ya. Yo. Pemalu juga ini artis ini memang. Ibu, aduh. Ibu nanti ke Bapak Anton Abok. Bawa diri baik-baik bu. Ibu satu di sana lagi. Oh, iya. Ini saya punya debt collector 2 ini ya. Awak tidak bayar, rumah perusahaan saya sita nanti. Biar bosnya. Cita saja. Ayo. Ah, ibu punya utang 2,5 juta ya. Awak tidak bayar dan tidak kempesin badannya ini. Ibu ada hutang nggak tidak? Ay, nanti besok sudah. Iya, saya juga mengganti hati goreng ini. Ya. Udah mas. Ya, tidak bayar, ibu awas ya. Tidak takut sama saya, ibu. Ibu. Kita tidak Ya. bayar mas. Ini ibu Berek Metan. Ya, Servinus. Peter, Mama Peter ya. Ini saudara. Mater. Mater. Mama Ter. Peter lagi. Hutangnya cuma sedikit. Awah, lumayan ibu. Buat beli, nenek saya lagi melahirkan. Ya, nanti gajiannya ibu. Yo. Ingat, tidak bayar, rumah perusahaan saya sita. Silakan sita. Kalau kita tidur di luar, kita mau perusahaan. Yo ya. Yo. Kalau tidak bisa disita rumah perusahaan, paling sayang diusir sama perusahaan. Itu sudah. Oke ibu ya, begitu. Ya ini ratu ular ini ibu ini. Ada. Ayo. Selamat malam. Aduh memang. Ah kenapa kabur? Duduk saja.
Ah, tidak maksudnya. Tidak, ini tidak. Apa tuh, cuman bilang buang suara saja. Ini tagihan dari Mas Tol nanti di sini. Kakak Anton yang nagih, sudah begitu saja. Kakak takut debt collector datang 3 orang. Ah, begitu saja. Masalah Kakak Ferdi ini, nah jadi begitu Kakak. Jadi peralihan tagihan ya. Kakak ini masih ada 80. Nanti yang nagih kakak Anton ya. Oke, begitu saja. Tidak apa-apa toh? Bapak Julio? Tidak apa-apa toh? Iya toh, begitu saja. Oke, terima kasih. Kakak Ferdi senyum loh. Bye.